Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita seperti biasa. Nah, dalam kesempatan ini, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa yang Bapak minta kepada Nasar untuk memimpin doanya. Kita maju Pak. Maju. Ya, silakan Nasar baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silahkan Nasar duduk ke tempatnya. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, adakah hari ini yang kada hadir? Kayaknya hadir semualah. Alhamdulillah. Jadi semua Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas masalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anaklah yang namanya sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Nah, dikatakan dalam sebuah riwayat itu sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, dia menghancurkan agamanya. Dan sholat ini itu adalah amal ibadah yang pertama, yang permulaan masa kitanya itu dihisab oleh Allah. Bilanya sholatnya bujur, bagus, pas sudah, nah maka amal ibadah yang lainnya itu insya Allah bagus juga. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Al-Quran bahwa yang namanya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Pernahlah Bu Hanpian mendengar ayat Al-Quran, Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mana suaranya nih pindah ini? Tegang kah? Santai jalan gak paneh. Jadi hari ini kita belajar masalah sholat. Tujuan kita mempelajari masalah sholat ini yang pertama itu coba baca Bana. Tujuannya apa tuh? Tujuan kita belajar hari ini. Bana. Atau ayo aja bacaan ayo. Tujuan pembelajaran ayo. Yang mana Pak? Nomor 1. Nomor 1. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Ya, itu satu. Terus yang apa? kedua, ya yang kedua. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Ya, terima kasih. Ayo. Nah, jadi yang namanya sholat itu adalah pengertiannya nih, pengertian sholat. Sholat itu secara bahasa itu berarti doa. Sedangkan secara istilah sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan
salam. Nah, ya itulah sholat, itu pengertian sholat. Nah, lalu selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, manfaat sholat dalam kehidupan. Nah, jadi sekarang ini Bapak perhatikan, itu masih banyak orang yang sholat. Alhamdulillah. Tapi kenyataannya masih banyak juga orang yang sholat itu masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi ibaratnya tuh sholatnya itu kadang membekas di dalam dirinya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kira-kira kenapa yuk jadi kayak itu ya? Ada yang bisa menjawab lah. Orang ini sembahyang, tapi sembahyangnya itu kadang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira kenapa yuk kayak itu ya? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira apa alasannya ya? Ada yang tahu lah? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, jadi kita cari hari ini kenapa garang dari itu. Nah, itulah. Tidak tahu Pak. Ya, sedikit Bapak jelaskanlah sebelum Bapak memberi tugas. Nah, jadi di dalam agama kita itu ada namanya iman. Nah, iman itu di dalam hadis Jibril, hadisnya panjang benar. Itu dikatakan iman itu, Nabi menjelaskan iman itu ya rukun iman. Lalu ada lagi yang namanya Islam. Nah, Islam itu apa? Islam itu ya rukun Islam. Dan yang terakhir itu ada lagi namanya ihsan. Nah, terkadang ihsan ini yang terlupakan pada saat kita belajar. Apa gerang ihsan tuh? Ihsan itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Nah, seolah-olah lah, jadi jangan melihat Allah, rawain melihat Allah seolah-olah. Nah, tapi umumnya kita kada sanggup melihat Allah, hendaklah kita meyakini bahwa Tuhan itu melihat kita. Nah, jadi pada saat sholat, pada saat sembahyang, kita itu harus yakin bahwa Tuhan itu melihat kita. Misalkan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, yakini bahwa Tuhan itu melihat kita. Bila Tuhan melihat, kita bujur-bujur ya Allah. Nah, pada saat kita ruku, yakin kita bahwa Tuhan itu melihat kita. Pada saat kita yakin, maka kita rukunya bujur-bujur, kayak tujuan baca Fatihah dan seterusnya. Nah, pada saat kita terbiasa di sholat itu merasa dilihat Tuhan, merasa diperhatikan Tuhan, merasa didengar Tuhan, maka itu kena insya Allah terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya apa? Bila hendak berpandai bagus, keingatan Tuhan melihat aku, mendengarku. Bila hendak menggawi yang kada bagus, keingatan Tuhan melihat aku. Nah, itulah salah satunya caranya supaya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ingati bahwa setiap kita melakukan gerakan dalam sholat atau bacaan dalam sholat, Tuhan melihat dan mendengar kita. Nah, selanjutnya kita buhan pian Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok pertama. Catat kita kan ingat. Kelompok pertama itu Mahyudi, Nasar, dan Sahbana. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok kedua Nur Hidayat, Nur Latifah, dan Ramadhani. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga Rizky Ayu, Salmah, dan Sulaiman. Nah, jadi tugas pian pertama carilah syarat sah sholat. Cari 3 artikel. Yang pertama, yang artikel wajibnya kelompok 1, carilah syarat sah sholat. Itu yang artikel wajib. Yang kedua, cari artikel yang menghubungkan atau yang menjelaskan kenapa jadi sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu cari 3 artikel. Nah, lalu kelompok 2 carilah yang pertama tadi syarat sah sholat, yang kedua syarat wajib nih, salah tulis Bapak nih, syarat wajib.
Yang kedua, yang nomor 4 ini syarat wajib sholat. Cari buhan pian artikel yang wajib, syarat wajib sholat. Yang pertama syarat sah sholat, yang kedua syarat wajib sholat. Itu artikel yang wajib. Lalu cari lagi kenapa jadi sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Cari. Nah yang ketiga, kelompok yang ketiga cari buhan pian artikel wajibnya, carilah. Nah satu bapak nih. Cari rukun sholat. Yang ketiga nih rukun sholat lah, rukun sholat. Yang pertama tadi kelompok pertama syarat sah, yang kelompok kedua syarat wajib, yang ketiga rukun sholat. Itu artikel wajib. Yang selanjutnya cari kenapa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah sebelum bukan pian mencari artikel, Bapak hendak membuka video kayak apa gerang cara orang sholat. Sedihlah bukalah. Tunggu sebentar. Masih menghubungkan. Muncullah videonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati alamin la syarika. Nah itu tadi video tentang sholat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Nah sekarang tugas buhan pian. Coba Bapak minta kepada kelompok 1. Nah kelompok 1. Buhan pian sebutkan syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat? Kelompok 1 tadi Mahyudi, Nasar, dan Syahbana. Syarat sah sholat apa? Ayo. Harus wudu, Pak. Apa tuh? Islam. Islam. Apa lagi? Ada kiblat. Pak. Ayo apa? Syarat sah sholat. Mayis. Ya. Aurat, Pak. Kelompok 1 lah, yang lain jangan disuruh jawab. Kelompok 1 Mahyudi, Nasar, dan Syahbana. Syarat sah sholat apa yang pertama? Wudu. Wudu, suci dari hadas. Apa lagi? Islam tadi, Pak. Ya Islam. Apa lagi? Tutup aurat. Ya sudah, bagus. Nah sekarang kelompok kedua. Syarat sah sholat, syarat wajib sholat apa kelompok kedua? Nur Hidayat, Nur Latifah, dan Ramadhani. Syarat wajib sholat apa? Ayo coba berdasarkan artikel yang bukan pian baca nih. Apa syarat wajib sholat? Beragama Islam, Pak. Ya. Balik, Pak. Tinggi dan sehat. Ya sudah Kalau cukup. berakal sehat tapi tidak gila, Pak. Ya cukup. Selanjutnya kelompok ketiga. Sebutkan rukun sholat. Niat. Niat. Apalagi kelompok ketiga Rizka Ayu, Salmah, dan Sulaiman. Apa niat? Apalagi? Berdiri tegak. Ya sudah. Bagus, sudah bagus. Ya selanjutnya kelompok 1. Berdasarkan artikel yang buhan pian baca itu seperti apa ceritanya bahwa sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kelompok 1. Bapak bisa berbincang. Dalam sholat karena menjauhi apa-apa selain sholat, jadi terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Oh ya bagus. Kelompok 2 kayak apa yang bukan pian dapat dari artikel itu sehingga sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kelompok 2.
Susah kah? Terdapat ke artikelnya. Nah, cara mencari artikel itu buka Chrome, tulis judulnya. Nah, itu kena timbul situ. Tulis kenapa sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, tulis timbul situ. Nah, buhan pian pelajari, diskusikan, lalu presentasikan. Nah, itu caranya. Nah, kelompok 3. Dari artikel yang buhan pian cari, buhan pian baca, buhan pian diskusikan, itu kenapa jadi sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, buhan pian dapatlah anunya artikelnya yang masalah sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dapatlah. Kagak dapat, Pak. Mah dapat habis kuota lah. Nah, jadi Belum dapat, Pak. sebelumnya sudah Bapak infokan, hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis TPACK. Jadi buhan pian Bapak suruh membawa HP lah dan sediakan internetnya. Nah, jadi karena Bapak suruh mencari artikel, ini buhan pian ini kada siap, habis kada dapat anunya. Kada dapat artikelnya. Ya, dari